Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki, NIM 121031930084. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 bab tentang teori penataan lembaga negara. Pembahasan A. Lembaga negara. Lembaga negara menurut bahasa Belanda berasal dari kata statorgan, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan political institution. Dalam kamus bahasa Indonesia, lembaga negara memiliki arti organisasi yang memiliki tujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dapat diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara, khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi negara yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Lembaga atau organ negara dalam arti sempit menurut Hans Kelsen dikaitkan dengan jabatan dan jabatan, yaitu jabatan publik, jabatan umum, dan jabatan publik. B. Pembentukan lembaga negara. Lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut dengan penelitian ini sebagai lembaga negara independen. Pembentukan lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Selain itu, pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntunan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen di Indonesia dilandasi oleh 5 hal yang penting yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulitnya diberantas. 2. Lembaga independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik karena persoalan internal maupun persoalan eksternal. 3. 4. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga negara tambahan, baik disebut sebagai State Auxiliary Institution Organs maupun institusional watchdog, lembaga pengawas, yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga negara yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki. 5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju demokrasi. Baik, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan pada kelompok 1 yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat pelakuannya hukum terhadap penjabat yang duduk di dalamnya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Dua-duanya itu memiliki fungsi masing-masing karena setiap lembaga harus ada yang mengaturnya, karena pada tingkatan tersebut memiliki peran yang penting. Organ harus diisi dengan apa yang diperlukan untuk menjalankan sistem pada negaranya. Tentang
Apa yang pendapat dari Jimmy Ashkitik yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga negara adalah lembaga yang tak hanya dibentuk berdasarkan UUD 45 saja, tetapi juga lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang dan bertinjau untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan itu tersebut. Kenalkan, nama saya Novia Syawitri dengan NIM 12 103 193 051 dari Hukum Tata Negara 4B IAIN Tulungagung. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya. Berdasarkan teori penataan lembaga negara, telah dibedakan menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara, yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat primer atau utama, yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Lembaga lapis kedua disebut dengan lembaga negara, ada yang mendapatkan kewenangan secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar, namun ada pula yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Sedangkan yang terakhir, lembaga lapis ketiga yang disebut dengan lembaga daerah. Penataan yang dilakukan secara konstitusi dititik beratkan kepada kebijakan yang melahirkan lembaga tersebut. Dalam kebijakan yang dimaksud mengidentifikasikan bahwa setiap lembaga negara mempunyai kedudukannya masing-masing dan dicakupi pada tugas fungsi setiap lembaga negara.